Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, berupa nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lapasnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di akhirat kelak. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, izinkan Al-Fakir untuk membahas tentang rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur merupakan tanda dari rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap detik, di setiap menit, mestinya ada suatu yang patut disyukuri dalam kehidupan ini. Jangan lewatkan hari-hari dalam setiap saat itu sebagai kesempatan untuk mengucapkan terima kasih sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang selalu merasa tidak berkecukupan. Ada orang yang hidupnya kaya tetapi tidak mempunyai keturunan. Ada orang yang mempunyai keluarga tetapi hidupnya miskin. Ada orang yang mempunyai banyak uang tetapi musuhnya banyak. Ada orang yang kepribadiannya baik sekali tetapi badannya lemas, mudah sakit-sakitan. Betapa banyak mereka yang memiliki kekayaan material berlimpah tetapi hidupnya tidak bahagia karena tidak memiliki rasa bersyukur dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa banyak mereka yang secara ekonomis dan pendidikan minim tetapi hidupnya bahagia karena mereka selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, kekayaan tetapi sebenarnya lebih pada setiap terhadap kekayaan tersebut. Kebahagiaan materi tidaklah selamanya menjanjikan kepuasan jiwa dan kebahagiaan. Jika Anda mau jujur, pernahkah Anda merasa puas terhadap kekayaan? Sebelum mempunyai rumah, Anda katakan hanya di Perumnas. Akan tetapi begitu mendapatkan rumah di Perumnas, paling-paling bersyukurnya hanya 5 menit
saja. Karena di menit berikutnya pikiran Anda sudah berubah lagi. Pikiran Anda sudah berubah lagi. Coba, jika yang dimiliki rumah BTN tipe 54 mungkin tidak semenit seperti ini. Tipe 54 mungkin ia bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi beberapa saat berikutnya ia mulai berpikir lagi, sepertinya akan lebih lega jika rumah dibuat bertingkat. Begitulah rasanya. Tidak puas itu terus mendorong manusia. Ini karena kekayaan materi tidak akan pernah menjanjikan kebahagiaan dan kepuasan jiwa seorang manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Balad yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Surah Al-Balad ayat 4. Kepuasan manusia hanya mungkin diperoleh dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatilah apa yang Anda miliki, bukan justru mengeluh atau menyesal karena belum memiliki apa yang ingin dimiliki. Sementara itu, yang dimiliki justru tidak dihargai. Seringkali inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Tatkala apa yang dimiliki sudah hilang, barulah kita menghargainya. Ini sering terjadi dalam hubungan antara sesama manusia, seperti hubungan cinta suami istri atau berteman. Biasanya kita baru menghargai apabila sudah kehilangan. Kita hidup, kita tidak menghargainya. Seseorang pria menangis baru sekarang. Saya menyadari berupanya sangat saya mencintai istri saya. Rupanya dialah wanita yang paling baik buat saya. Akan tetapi selama menjadi istri, wanita itu disia-siakan. Jika saja Anda pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya Anda akan menemukan banyak hal yang positif dalam hidup ini. Sedikitnya apa yang semula Anda anggap sebagai malapetaka itu kini tidak menjadi soal lagi karena Anda pandai menarik hikmah darinya. Untuk dapat mempertahankan harga diri yang positif, maka Anda perlu mempunyai rasa bangga akan apa saja yang telah Anda lakukan. Jadi bukan masalah merasa tertekan sambil menunggu pekerjaan lain yang entah kapan dapat memberikan harga dari yang positif. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mungkin Anda belum mempunyai pekerjaan tetap atau sudah pensiun, atau juga dalam keadaan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, sehingga pada keadaan seperti ini memang tidak ada jalan lain kecuali menerima apa adanya dengan keikhlasan. Sementara itu pasti ada yang dapat Anda lakukan di lingkungan di mana Anda berada, setidaknya tidak
memberatkan orang lain. Umpamanya Anda dapat membantu membersihkan rumah dan sekitarnya, tentu Anda juga mempunyai kemampuan walaupun hanya ikut mencuci piring, menyapu, dan masih banyak lagi. Sementara itu Anda terus menumpuk diri secara spiritual atau mental. Semuanya ini dibutuhkan untuk kemungkinan yang sewaktu-waktu dapat membuka suatu lembaran baru. Keadaan bagaimanapun buruknya yang kita rasakan, apabila Anda mempunyai pribadi yang menyenangkan, maka Anda akan selalu dicari untuk dijadikan teman yang memberi cahaya pada hari-hari yang mendung untuk orang lain. Syarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dalam keadaan apapun. Karena tidak selamanya kita memiliki yang apa kita miliki, dan apa yang kita punya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meminjam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mohon ampun bila ada kata-kata Al-Fakir yang kurang berkenan atau masih kurang jelas. Al-Fakir mohon maaf. Al-Fakir akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.